Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Kau pasti buat jalan.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 411. Keluarga yang berbagi beban, berbagi hati, dan berbagi kebahagiaan. Renungan ini muncul setelah saya melayani konseling satu keluarga, ayah, ibu, dan kedua anaknya yang dewasa. Saya terus terang terkesan dengan keluarga ini. Karena orang tua dengan anak bisa berbicara begitu bebas, saya melihat komunikasi dalam keluarga ini bagus. Tetapi ternyata komunikasi yang bagus ini tetap membutuhkan kebenaran, tetap membutuhkan akan saringan untuk supaya kebenaran itu bisa berbicara dalam hal-hal praktis kehidupan. Konseling keluarga ini, konseling rombongan ini memberikan pelajaran dalam hidup saya. Menarik untuk menyimak apa yang mereka lakukan. Dan saya melihat keluarga yang berbagi beban, berbagi hati, dan berbagi kebahagiaan. Mari kita dengarkan akan renungan ini. Pagi hari, konseling satu keluarga. Suami istri dengan kedua anak-anak mereka ini sudah beranjak dewasa. Mereka sudah berumur lebih dari 20 tahun. Jarang saya melayani konseling secara rombongan seperti ini. Dengan orang tuanya saya sudah beberapa kali melayani konseling. Tetapi kalau lengkap dengan anak-anaknya semua datang ke rumah baru kali ini. Mestinya yang menyebabkannya karena mereka menghadapi kondisi darurat sampai harus konseling semuanya satu keluarga. Dari papahnya saya dengar mereka sudah angkat tangan sebagai orang tua. Selalu benturan kalau bicara sehingga seperti mendapatkan jalan buntu. Anak-anak mereka menganggap orang tua mereka tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dan mereka meminta saya untuk menjawabnya, menjelaskannya kepada mereka. Walaupun mereka datang untuk konseling, dalam arti mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan, tetapi di mata saya keluarga ini bagus komunikasinya. Bagus dalam arti orang tua dengan anak bisa saling bicara apa adanya. Masing-masing bisa bicara bahkan berargumen. Memang tidak semua bahan pembicaraannya nyambung dan berimbang, tetapi keluarga ini, orang tua dan anak-anak bisa berbincang bebas saling bergantian. Ini jalur komunikasi yang jarang saya temukan. Saya melihat ini kebiasaan yang bagus untuk dibangun dalam setiap keluarga, di mana orang tua bisa berdiskusi terbuka dengan anak-anaknya. Begitu bebas berbicara, mengutarakan pendapat. Bahkan saya melihat orang tuanya cukup rendah hati ketika dikritik anak-anaknya. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau komunikasinya bagus, mengapa saya dibutuhkan menjadi konselor sebagai penengah masalah mereka? Ternyata memang bukan masalah cara bicara yang bagus, yang bergantian bicara dan saling terbuka, tetapi komunikasi itu harus diimbangi dengan isi atau konten yang memuaskan semua pihak. Konten pembicaraan atau isi ini yang harus bisa memenuhi kebutuhan informasi dan pengertian semua pihak. Cara bicara yang baik adalah ketika semua pihak saling bergantian mengutarakan maksud dan tujuan informasi yang disampaikan, sehingga pemahaman, pengetahuan, dan pengertian dihasilkan dari pembicaraan tersebut. Nah, topik yang ditanyakan oleh anak-anak mereka di luar kemampuan mereka. Papanya mencoba memberikan jalan keluar masalah anak mereka dengan cara rohani, dengan cara jawaban Alkitabiah. Jawaban yang sering didapat berdoa saja, minta kehendak Tuhan.
dan orang tuanya menerangkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka sesuai dengan pengalaman mereka. Sementara anaknya mau jawaban yang tegas dan up to date, bukan hanya sesuatu yang rohani. Mereka mau jawaban yang langsung berhubungan dengan apa yang mereka hadapi, bukan hanya kebenaran firman Tuhan yang di awan-awan. Saya mendengarkan dengan antusias pembicaraan mereka dan sesekali memancing yang lain untuk merespon, biar tambah seru dan saya bisa mengerti akan kedalaman hati mereka. Dari serunya mereka bicara satu sama lain, saya jadi mengerti masalah yang dihadapi mereka. Kedua pihak kalau didengarkan alasannya ada benarnya. Di mata saya sebenarnya tinggal menyambungkan dengan proses alami, dijembatani secara nalar dan pengertian. Tidak bisa sesuatu yang rohani langsung dijabarkan secara rohani saja. Yang rohani harus dijelaskan tahap per tahap secara jiwani, sesuai dengan konsep pikiran, perasaan, keinginan, dan mental orang yang dihadapinya. Bagaimana pikiran mereka ini menatanya menjadi suatu proses, kemudian ditambahi pengertian mengapa dan bagaimana, lebih lagi kalau berkomunikasi dengan orang lain. Tidak semua orang bisa langsung menerima akan poin utamanya. Jadi kalau berbicara, sampaikan latar belakangnya atau pendahuluannya singkat, kemudian sampaikan akan isi pembicaraan, ditambahi dengan penjelasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Maka orang yang diajak berbicara diharapkan bisa memahaminya. Doa dibutuhkan untuk meminta hikmat dan pengertian. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan orang lain, dibutuhkan dalam tanda petik jembatan untuk membuat kedua belah pihak ini saling mengerti apa yang dimaksudkan. Saya memberikan contoh kepada mereka ketika seseorang menerima kesan hati dari Tuhan untuk memulai bisnis baru. Seperti mereka, orang tua untuk anak-anak mereka. Maka menurut orang tuanya yang lebih berpengalaman, dia lakukan persiapan sebagaimana bisnis itu dipersiapkan. Mencari info bisnis sejenis, mempelajari pasar dan kompetitor, membaca lokasi yang tepat untuk memulai, menyiapkan SDM yang dibutuhkan, dan masih banyak hal lagi persiapannya. Sementara anak-anaknya menangkap dengan berbeda. Anaknya mencoba mencari info di internet, bertanya ke teman-temannya, mencoba mengatur jadwal sendiri. Disinilah benturan itu terjadi. Di mata papahnya, anaknya dianggap lamban, sementara di mata anaknya, papahnya tidak menghargai upayanya untuk mempersiapkan bisnis baru mereka. Ditambah lagi dengan kekecewaan yang terjadi sebelumnya, jadi permasalahan komunikasi mereka menjadi lebih ruwet. Saya mengatakan pada mereka, cobalah mulai dengan membangun dalam tanda petik jembatan persamaan cara pandang. Yang sudah pengalaman menurunkan standarnya, menganggap diri sebagai pemain baru, sehingga sebagai pemain baru akan lebih mudah mengerti konsep anaknya. Coba bicara sampai ketemu konsep bersama, dan setelah konsep bersama terbentuk, mulailah dengan membahas prosesnya. Dimulai sebisa mungkin dari hal yang sederhana. Setelah prosesnya selesai, cobalah atur jadwal pelaksanaannya. Lalu yang dibahas kemudian adalah berapa banyak dan kriteria seperti apa SDM yang dibutuhkan. Dilakukan perekrutan dan pelatihan, lalu dibagi tugas siapa yang bertanggung jawab menanganinya, siapa menangani apa, job description-nya jelas, atur pembagian tugas dengan baik, dan
bicarakanlah jalur komunikasi di antara karyawan ini di semua level. Untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi, buatlah alur komunikasi yang baik. Jangan lupa kerjasama untuk kepentingan bersama. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Tujuan dan kepentingannya adalah membangun usaha mereka ini untuk mendapatkan relasi dan keuntungan finansial yang lebih banyak. Sewaktu saya menerangkan hal ini, anak-anaknya menganggukkan kepala berkali-kali. Kalau mendapatkan sesuatu yang rohani tanpa langsung bicara rohani, coba buatlah jembatan pengetahuan dan pengertian sesuai dengan tingkat kedewasaan lawan bicara. Cobalah dengan bicara sesuai dengan proses umum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai rohani yang seharusnya. Dan obrolan kami akhirnya kemudian berkembang. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai keputusan bisnis atas salah satu usaha mereka. Mau ditutup sekarang atau nunggu sekian bulan ke depan. Sementara usahanya terus merugi. Yang orang tuanya mau langsung tutup sementara pertimbangan anak-anaknya menunda penutupan karena ada pertimbangan yang lain. Anak-anak tidak suka didikte oleh papahnya, sementara papahnya yang lebih berpengalaman melihat waktu dan uang yang disia-siakan. Jadinya anak mereka melihat papahnya hanya berorientasi uang saja, hubungan dengan relasi bisnis dikesampingkan. Saya tuntun mereka dengan argumen demi argumen. Kesimpulannya bagus. Kalau papanya mau memberikan kesempatan anaknya belajar, ya siaplah membayar pembelajaran ini dengan kerugian secara keuangan. Sementara anak-anaknya menganggap usaha mereka tidak merugi tetapi hanya impas saja. Akhirnya papahnya mau mengalah demi pembelajaran hidup kepada anak-anaknya. Lalu kemudian muncul masalah yang lain, yaitu apakah mau jadi ekspansi usaha atau mengurus usaha yang sebelumnya. Pertimbangannya adalah lompatan usaha yang terlalu besar membutuhkan pegawai yang lebih banyak, membutuhkan perekrutan dan pelatihan yang harus segera dilakukan. Sementara pertimbangan anak muda dengan orang tua berbeda. Anak-anak memandang masih cukup waktu untuk persiapan dan orang tuanya melihatnya terlalu mepet dan berisiko. Awalnya mereka ribut soal jadwal persiapan dan pekerjaan ke depan. Tetapi kemudian lambat laun kesepakatan dibuat untuk langkah bersama ke depan. Saya melihatnya keluarga ini bagus bertukar pendapat. Rasanya asik saja, jarang ada orang tua mau diskusi, mengalah dan dianggap bodoh oleh anaknya. Saya melihat orang tuanya ini rendah hati. Walaupun pikirannya bingung dan hatinya sedih, anak-anaknya tidak percaya kepadanya, tetapi orang tua ini mau belajar. Saya melihat sungguh orang tua yang langka. Biasanya orang tua yang sudah berhasil akan cenderung mengatur dan memaksa anaknya. Ini tidak. Mereka mau mendengarkan, mendiskusikan, mau disalahkan, bahkan mau dipaksa dalam tanda petik berjalan di belakang anaknya. Tetapi kalau sudah mentok, anaknya tidak sanggup, mereka siap membantu. Kalau ada keputusan yang besar dan sangat berisiko, orang tuanya tegas menghadapinya dan menolong anak-anaknya. Melihat orang tua ini mau mengalah demi kemajuan anaknya, saya jadi ingat sikap Bapak Surgawi saya kepada saya. Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan ingat bahwa kita ini debu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.